diterjemahkan menjadi maqasid. Kalau maksud itu mufrad, kalau maqasid itu jamak. Syariah itu hukum-hukum Allah yang harus berjalan dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan manusia fid dini wad dunya wal akhirah. Itu syariat. Mencapai kebaikan, kemaslahatan, kebahagiaan, sesuatu yang yang ideal begitu. Itu syariat. Tujuan syariat itu adalah bagaimana hukum-hukum agama ini berjalan agar manusia itu mencapai kondisi yang ideal fid dunya dan ideal fil akhirah. Itu maqasid syariah, di mana Allah mengutus Nabi Muhammad menurunkan wahyu Al-Quran, kemudian oleh Rasulullah diterjemahkan, kemudian muncul al-ahadis atau muncul yang disebut sunnah Rasul. Itu tujuan paling utama ya di situ, ya, kebahagiaan manusia atau kondisi manusia yang ideal fid dunya wal akhirah. Sehingga syariat ini diturunkan ini tentu ada maqasidnya, ada tujuan-tujuannya. Kenapa ini diterapkan? Kenapa hukum ini disyariatkan? Kita sudah, kalau dari keluarga NU atau pengurus NU atau masyarakat NU itu, tentang maqasidus syariah itu sesuatu yang sudah tidak asing, Pak, di kuping itu, di telinga kita itu, karena kita sering mendengar itu. Maqasidus syariah dari tinjauan para ulama, para mujtahid, itu ada 3, ya. Kalau dilihat dari sudut pandang kebutuhan dan tingkatannya maqasid, yang pertama adalah maqasid ad-daruriyat, ya, yaitu kemaslahatan, keinginan atau maksud hukum diterapkan untuk mencapai kemaslahatan yang mutlak diperlukan untuk menegakkan keselarasan hidup dalam beragama dan untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Itu maqasid daruriyat, artinya sesuatu yang tidak bisa ditinggal, Pak, sesuatu yang niscaya. Dalam rangka maqasid yang telah disebutkan tadi, maka harus ada 5 prinsip dasar untuk mencapai itu. Manusia ini akan mencapai itu manakala berhasil, 1, menjaga agama, atau dalam bahasa para mujtahid disebut hifdzuddini, menjaga agama. Ini kalau kita membahas tentang hifdzuddin, menjaga agama, ini agama apa, Pak? Ya, kalau kita orang Islam ya agama kita. Bagi yang non muslim ya agamanya masing-masing. Karena kalau kita sudah berbicara tentang kebutuhan manusia, itu ada syariat-syariat yang bersifat universal, Pak. Ya. Aturan-aturan hukum yang bersifat universal. Kalau dalam segi akidah, ya, keyakinan, masing-masing punya keyakinan yang berbeda-beda. Walaupun dalam konteks Indonesia itu kita memegang Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini luar biasanya Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa itu bisa dimaknai, diterjemahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau kita umat Islam ya ketuhanan yang Maha Esa itu sesuai dengan Al-Quran, ya. Maqasidus syariah dalam hari ini hifdzuddini, menjaga akidah, itu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, atau ayat yang lain wa ilahukum ilahu wahid. Ini menjaga agama, karena memang agama itu sesuatu yang menurut Al-Quran,
menurut syariat itu makosid yang paling utama, Pak. Selamat tidaknya hidup itu tergantung agamanya. Sehingga kalau hari ini halakoh kita membicarakan, membahas tentang stunting, itu juga bagian dari perintah agama sebenarnya. Apalagi kalau kita sering membaca itu surat At-Tin itu, Wat-tini wa-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, dan seterusnya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, maqasid daruriyat adalah sesuatu yang harus itu menjaga jiwa, hifdzun nafsi, jiwa dan raga, hifdzun nafsi. Orang bisa melakukan segala aktivitas kehidupan itu kalau dia punya jiwa dan